Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya untuk memfermentasikan media tanam di polybag, terutama buat para pemula, biar tahu bagaimana cara saya bisa sesubur ini tanaman. Tonton terus sampai selesai, sahabat. Saya akan selalu berbagi, tentunya semoga bermanfaat. Kita lanjut, sahabat. Media yang pertama saya akan ambil tanah dari belakang rumah. Tanah ini kering, sahabat, tidak ada tanda-tanda kesuburannya. Nanti saya akan fermentasikan dengan yang lain-lainnya seperti pupuk kandang ya, dari kotoran ayam, kotoran kambing, sekam, abu bakaran sampah, dan air tembakau. Saya ambil 10 ember saja untuk tanahnya. Dan selanjutnya kita ambil bakaran sampahnya ya. Sudah 10 ember, sahabat. Saya ratakan dulu biar lebih rata. Untuk penyimpanan selanjutnya abu bakaran sampah. Untuk takaran tanah 10 ember, abu bakaran sampah pun 10 ember. Ini cara saya untuk penyediaan media tanam di polybag, di pot, dengan fermentasian pupuk kohe ya, organik, kotoran hewan antara lain kotoran ayam dan kotoran kambing, sama rendaman air tembakau untuk menjaga pertumbuhan akar agar tidak terkena bakteri-bakteri hama. Simak terus videonya, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat cara saya ini, dan terbukti hasilnya, sahabat. Tanaman saya subur semua dengan cara saya ini. Next, kita ambil abu bakarannya. Simak terus. Oke, sahabat, kita ambil abu bakaran sampahnya. Kita pilih yang udah jadi tanah. Nah, ini, sahabat. Ini nanti jangan langsung dicampur tanah. Kita harus ayak dulu agar sampah plastiknya yang mengandung racun itu dipisahin, dibuang. Kita ambil abunya saja. Tadi udah kita bahas persiapan tanahnya 10 ember. Ini juga 10 ember. Cuman ini prosesnya harus diayak dulu biar tidak tercampur dengan sampah plastik. Ini untuk tanaman sangat bagus, sahabat. Tingkat kesuburan dan cepat pertumbuhannya. Seperti tomat saya yang baru sebulan lebih sudah mulai ada bunganya dari tunas. Setelah 1 minggu lebih dari potong pucuk sudah ada bunga, mulai berbunga. Nah, ini, sahabat. Nah, ini kita ayak, kita ambil 10 ember buat difermentasikan sama yang lainnya. Oke, sahabat, ini sudah 10 ember. Dalam proses pengayakan kita ayak dulu biar tidak tercampur dengan sampah plastik ya. Nah,
Ini sebelum diayak. Ini sampahnya. Tuh, banyak plastik, banyak paku, beling, dan yang lainnya. Jadi ini yang udah diayak bersih dan lembut. Tuh. Kalau tidak diayak, nantinya akan menghambat pertumbuhan seperti plastik yang mungkin itu tidak busuk ya. Walaupun berapa lama juga nggak busuk plastik, terkecuali kertas, daun. Setelah ini sudah beres pengayakan, di atas ini baru dikasih sekam. Sekamnya udah saya siapin. Ini sekamnya. Tuh. Nanti saya taruh di atas Abu Bakar ini. Tuh, sedikit lagi guys, beres. Sedikit lagi. Nanti kita beresin dulu ini, baru dikasih sekam. Setelah sekam, kotoran ayam sama kotoran kambing. Simak terus bagaimana cara pembuatannya sampai selesai. Saya ingin berbagi bagaimana cara saya untuk mengolah fermentasian media tanam ya, media tanam untuk di pot ataupun polybag. Saya bereskan dulu ngayaknya. Kita lanjut sahabat, nih dia sekamnya. Untuk ukuran tanah 10 ember, Abu Bakar 10 ember, sekamnya jangan terlalu banyak. Saya kasih 2 ember saja, dikarenakan kotoran ayam pun sudah tercampur dengan sekam. Kalau terlalu banyak sekam, nanti banyak jamur dan panas terlalu lama. Nah, saya kasih 2 ember saja, saya taburkan rata. Nah, setelah ini ditaburkan, lalu ditimpa kotoran ayam. Begitu sahabat cara saya untuk mempresentasikan media tanam untuk polybag agar tanamannya subur dan cepat pertumbuhannya. Itu sahabat, saya taburkan. Nanti kalau sudah terakhir kotoran kambingnya atau domba lah, di sini mas nyebutnya domba sahabat. Kambing domba di sini banyaknya yang ternak domba, kambing mah jarang. Terakhir paling atas itu kotoran kambing. Nah, setelah itu baru disiram air tembakau secukupnya. Simak aja terus cara saya untuk mengolahnya, mungkin bermanfaat ya, karena yang saya tahu hasilnya begitu memuaskan. Banyak cara untuk kita lakukan dan teknik mungkin yang lainnya berbeda-beda, punya cara yang sendiri. Ini cara saya. Kita tambahin lagi 1 ember karena kotoran ayam sudah banyak sekamnya juga, jadi ini jangan terlalu banyak, cukup 2 ember saja.
Cukup sahabat, 2 ember. Kita ratakan lagi. Ini pengelolaan mengolah media tanam ini sebaiknya didahulukan ya sebelum semai. Jangan semai dulu baru kita bikin media tanam. Nanti ini belum siap media tanamnya. Lebih baik sebelum kita semai siapkan dulu. Begitu bibit sudah waktunya dipindahkan dari penyemaian, ini udah siap. Udah difermentasikan, udah bosok, udah jadi pupuk, udah ada makanan buat tanaman itu sendiri. Dan sudah tidak panas lagi, tidak ada racun gasnya, sudah dingin. Nih contoh, nah ini tuh, ini sebulan kurang ini usianya tuh ya, tuh seperti ini tuh. Ini hasilnya. Banyak cara untuk kita lakukan, berbeda-beda teknik, tapi ini cara saya. Tapi alhamdulillah pembuktiannya sudah ada, jelas dan cepat pertumbuhannya. Simak terus videonya sampai selesai. Kita lihat kotoran ayamnya di sini. Wah, dikunci sahabat. Saya harus ambil kunci dulu nih. Nanti dilanjut lagi. Oke, lanjut sahabat, masih bersama Permata Hijau Channel. Sudah saya siapkan kotoran ayamnya ya. Kotoran ayamnya saya kasih 3 ember saja. Dikarenakan apa? Karena kan ini hanya untuk pemupukan di media tanam. Selebihnya nanti ada pemupukan khusus ya, beberapa kali pemupukan yang digunakan oleh kotoran ayam dan kotoran kambingnya. Oh ya sahabat, saya perjelaskan dulu satu persatu agar tahu kegunaannya. Pertama, tanah untuk media tumbuh tanah ya, tanaman ya. Kalau tanah itu, tanaman itu tumbuhnya di tanah bukan di pupuk. Nah, jadi harus banyak tanah daripada pupuk, karena pupuk bisa bertahap untuk pemupukan. Jadi sebaiknya media tanam itu untuk polybag jangan terlalu banyak pupuk, usahakan banyak tanah dan abu bakaran sampah. Berikutnya, abu bakaran sampah kegunaannya itu untuk meningkatkan, membantu pupuk-pupuk tersebut. Dikarenakan abu bakaran sampah ini banyak nutrisinya untuk tumbuhan, banyak makanan gizi untuk tumbuhan. Yang ketiga, sepengetahuan saya, sekam ini untuk menopang atau menahan daya serap siraman air ya, atau air hujan ataupun air siraman, agar tidak cepat mudah padat. Kalau terlalu padat, nanti merambatnya akar akan terhambat, terlalu padat. Kalau adanya sekam ini, insya Allah tanah selalu gembur dan tidak akan mudah padat. Jadi pertumbuhan akarnya akan cepat kemana-mana. Begitu sahabat, pengetahuan saya. Dan ini saya taburkan di atas sekam kotoran ayamnya. Dikasih 3 ember saja cukup. Ini udah saya takar tadi, yang satu di ember, yang 2 ember di karung. Tuh, silahkan mencoba sahabat untuk dilakukan. Manfaatkan fasilitas halaman rumah yang sempit. Kita cintai penghijauan, pelestarian alam dengan tanam menanam dengan cara di polybag ya, di pot, di polybag, di karung bisa.
karena halaman nggak mungkin untuk kita cangkul. Praktis di dalam polybag, kalau kita pindah-pindah sangat gampang. Minimal kita nggak beli sahabat, kalau kita rajin menanam minimal kita nggak beli ya, bisa membantu kanker kantong kering. Selagi kita nggak punya uang, yang namanya uang ada habisnya. Kalau kita punya tanaman, kita pas nggak punya uang, kita tinggal petik aja. Kalau ada lebihnya, mungkin bisa kita jual. Minimalnya kita nggak belilah. Sekali kita coba, maka akan ketagihan untuk terus menanam karena banyak manfaatnya. Begitu sahabat. Ini pengalaman saya, teori saya, teknik saya, sahabat. Sudah terasa hasilnya, pembuktiannya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua dimanapun yang ingin mencoba. Silahkan dan ikuti channel saya untuk membahas yang lainnya, cara mempresentasikan obat semprotnya atau pupuk cairnya ya, obat penyemprotannya, dan partisipasinya sahabat, agar tidak ketinggalan. Di like, komen, subscribe, agar saya lebih semangat, lebih bisa saling berbagi ya. Nih udah rata sahabat. Nah ini setelah ini saya akan cari yang namanya kotoran kambing. Untuk ukuran kotoran kambing, kalau sudah jadi tanah lebih banyak itu bagus, tapi kalau belum jadi tanah yang masih baru jangan terlalu banyak karena bertahap ya. Nanti saya kasih tahu ukurannya berapa ember untuk tanah 10 ember. Simak terus videonya sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Permata Hijau akan selalu berbagi tentang bagaimana kita bercocok tanam, memanfaatkan halaman yang sempit, dan menggunakan organik ya, sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita, baik itu kulit pisang gitu, kotor apa namanya itu, sisa-sisa sayuran ya, kita bisa manfaatkan untuk pemupukan. Jangan hanya mengandalkan kimia sahabat. Di sekitar kita juga banyak yang namanya pupuk itu, cuman kita belum paham tentang bagaimana kita menggunakannya, seperti daun kelor, serai itu ya. Bagus itu sahabat kalau kita tahu dan kita paham cara menggunakannya. Oke sahabat, kita lanjut. Kita akan cari kotoran kambingnya. Oke sahabat, kali ini kita taruh paling atas pupuk terakhir ya, kotoran kambingnya. Ukuran dari 10 ember tanah. Untuk kotoran kambingnya ini 5 ember. Ini udah saya takar. Nanti yang paling terakhir kita siram pakai air tembakau dan rendaman kulit pisang. Kita ratakan dulu sebelum disiram. Tonton terus Permata Hijaunya sampai terakhir. Nah ini hama termasuk sahabat nih. Ini kalau kata orang Sunda mah gaang. Kalau orang Jawa mah orong-orong. Ini bahaya, ini nyerang tanaman bisa mati. Ini biasanya adanya di kotoran kambing. Kalau kita biarin beranak gitu. Lanjut sahabat, yang terakhir
kita siram pakai air tembakau. Sudah ini biarkan selama kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ya. Biarkan yang namanya sekam kotoran ayam Abu Bakar itu busuk sahabat. Cukup. Terakhir kita siram pakai rendaman air pisang sama daun-daunan. Ini ada daun dadap, daun kelor, sama sisa-sisa sayurannya seperti kol, sawi. Nah ini sobat, tuh, ada daun apa ini, kacang banyak ini sobat. Ini cara saya memfermentasikan media tanam di polybag. Dan alhamdulillah hasilnya pun tidak mengecewakan. Tanaman saya subur-subur. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba ya untuk pemula. Cara teknik saya membuat fermentasian media tanam di polybag. Nantikan tutorial-tutorial berikutnya hanya di Permata Hijau Channel. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.